Halo guys, welcome back with me GNC. Kok iso? Oh ya, hari ini aku mau membahas mengenai kasus Agus Salim lagi. Tapi lebih tepatnya aku lebih fokus ke masalahnya Bang Firdaus kepada Tenovi. Soalnya ini sampai gaduh banget dan ini banyak mimik lucunya. Yuk langsung aja kita saksikan videonya. Pesan untuk Hotman Paris, pengacara beling-beling yang cincinnya segede batu akik saya, ya. Pesan untuk Hotman Paris ya, tolong jangan ikut campur di urusan Novi. Nggak usah ikut berstatement karena Novi sudah punya pengacara. Ini urusan saya sebagai kuasa hukum Novi. Jangan Anda melebar-lebarkan urusan ini dengan konflik internal Anda dengan Alvin Lim, ya. Anda jangan bergelimangan pansos, ya, di perkara orang. Anda cari aja perkara lain dan Anda akan ketemu saya di perkara Rasman Arif Nasution. Jadi Anda nggak perlu lagi cari panggung, ya. Tunggu panggung berikutnya dengan saya. Ini pesan keras saya dengan Hotman Paris, selalu ikut campur dengan perkara orang, ya. Anda sudah terkenal, Anda sudah kaya, kita udah tahu, nggak usah dipromoin terus. Bosan dengarnya, ya Hotman Paris. Ini peringatan saya dari pengacara Koboi. Dan Anda head to head dengan saya pada perkara Rasman Arif Nasution. Itu aja. Dan Anda kemarin sudah gagal, ya, memenjarakan Rasman Arif Nasution. Jadi itu nggak usah banyak ngoceh, ya Hotman Paris. Jadi Anda urus saya sendiri gitu. Anda sebagai senior tolong tahu diri ya. Malu sama kami junior. Makasih. Jadi gini ya, buat Bang Firdaus, Hotman Paris ini cuma ngasih saran aja, bukan mau ikut campur masalahnya Tenovi. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah benar Bang Firdaus ini merupakan pengacara Novi? Karena yang aku dengar kalau Tenovi ini gak menganggap Bang Firdaus ini sebagai pengacaranya Tenovi gitu loh. Ya aku tahu ada videonya Tenovi kayak sama Bang Firdaus lagi di cafe, Bang Firdaus lagi jaket merah sama putih kan. Tapi kan bukan menandakan kalau Bang Firdaus itu sebagai pengacara Novi. Karena setauku sebagai kacamata orang bodoh, kalau sebagai lawyer atau mungkin yang ditunjuk sebagai kuasa hukum, itu harus ada tanda tangan kuasa dari Tenovi atau perjanjian sama Bang Firdaus. Apakah itu sudah terjadi apa belum Bang? Yuk langsung aja, daripada kita banyak mengestatement atau gimana-gimana. Menurut kalian gimana guys? Apakah benar Bang Firdaus ini merupakan pengacara Tenovi? Kalau menurutku sih kayaknya enggak deh. Yuk langsung aja kita saksikan lah guys. Bang, kita mau nanya, katanya si Novi udah dapat kuasa lagi, ngasih kuasa lagi ke Jenderal Purnawirawan Ricky Sitohang. Lah, gue bilang begitu, gue kaget kan. Maksudnya kuasa untuk apa tuh? Gitu loh. Oh, kok agak tahu deh kuasa untuk apa, bla bla. Gue tersinggung di situ. Saya tidak punya tendensi supaya saya jadi kuasa. Saya sebagai insan hamba Tuhan bisa memberikan pencerahan hukum saja, memberikan solusi hukum. Supervisor saya dia bisa mengerti tentang bagaimana barikade hukum itu sudah alhamdulillah. Dan gue udah bilang dari awal, gue tuh gak mau nangani kasus Novi karena ribet gitu loh. Kasus recehan jadi ribet, bikin rusak nama gue, kredibilitas gue. Dari awal gue udah bilang gue gak mau gitu loh. Nah akhirnya gue statement lah tadi tuh di media-media tuh, keluar tuh di media-media statement gue gitu loh. Makanya gue nggak mau lagi akhirnya. Gimana? Katanya tadi nggak mau Bang, ya kan? Kok tapi tadi ketika Hotman Paris memberikan statement, memberikan masukan kepada Tenovi, malah kok Bang Firdaus marah-marah. Katanya nggak mau menangani kasus kecil, kasus receh, membuat kredibilitas Abang sebagai pengacara atau lawyer itu rusak. Tapi coba sebutin Bang, salah satu aja yang membuat kredibilitas Abang itu hancur sebagai lawyer. Kalau menurutku sih nggak ada ya. Karena kalau Abang bilangnya kasus kecil, bukannya dengan adanya kasus ini namanya Abang bisa naik melejit ya. Karena kenapa? Bang Densu ini bukan orang sembarangan, Tenovi bukan orang sembarangan gitu loh. Namanya juga sudah terkenal di mana-mana. Kalau menurutku, kalau aku sebagai pengacara, pasti aku masuk kasusnya Novi, Agus sama Kodensu ini. Karena kenapa? Namaku juga bisa naik dan aku jujur gitu loh. Nggak usah khawatir berbohong gitu loh. Ngapain bohong gitu loh? Lagian kan juga itu sebuah peluang gitu loh. Gak ada salahnya juga gitu loh. Dan kalau Abang bilang gitu, aku gak like banget kalau bilang, oh iya aku ini kasus kecil. Kalau kayak gitu nggak usah marah-marah Bang gitu. Jangan lu bilang gue bukan pengacara lu. Itu dulu yang lu lakuin. Ingat, gue udah jelasin di dalam ruangan waktu itu ya. Ya, dalam ruangan karaoke waktu itu gue udah bilang 1792 KU Perdata itu tentang apa sih, tentang kuasa.
Jadi kuasa itu bisa diberikan secara lisan atau tertulis. Ya, kan ada rentetannya tuh. Lalu besoknya gue telepon lagi si Jos, minta kuasa tertulis. Kata Jos besok. Jadi jangan lu bantah itu. Gue cuma minta kejujuran lu doang. Jangan bohong. Kalau lu bohong, gue merasa ditipu gitu loh. Kalau lu mau cara hukum, silakan. Gue akan bersuara terus. Kalau lu bilang gue nggak jadi pengacara, lu dia kan menghancurkan nama gue. Lo ngerti nggak? Udah jelas-jelas di video gue bilang ini pengacara saya. Dia telah menunjuk saya sebagai pengacara. Setelah permohonan saya itu dikabulkan. Tahu isi permohonannya? Jangan tambah pengacara lagi. Dan lo udah mengiyakan, Novi. Dan yang aku lihat bahwa Bang Pablo juga memberikan klarifikasi yang tadi aku tampilin. Kalau masalah Tenovi itu cuma mau menerima masukan hukum atau mungkin cara penyelesaiannya untuk masalah kasus Agus ini. Dan Bang Pablo kan juga memberikan statement di sana bahwa Bang Firdaus ini udah ditawari sebagai pengacara donatur. Malah abang kan menolak dan bilang kalau ya aku lebih baik masuk ke pengacaranya Novi. Tapi ternyata abang ini juga gak memberikan kesepakatan di awal kalau mungkin abang ini minat untuk menjadi pengacara Tenovi. Jadi nggak ada salahnya kalau Tenovi ini menganggap kalau oh ya mungkin abang membantu sekedar membantu, bukan sampai mendalam atau gimana. Dan setauku sebagai netizen yang nggak ngerti hukum atau kopla, sebuah keadilan atau kesepakatan itu dari kedua belah pihak bang, bukan satu orang. Jadi ya udahlah bang, maksudnya nggak usah keluar-keluar atau rame-rame. Dan ini menurutku masalah Tenovi sama Bang Firdaus ini bukan akar masalah dan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Jadi nggak usah abang pindah ke pihak rekan Agus karena abang ini lagi kecewa sama Novi. Karena lo lihat bang di komentar-komentar video lo ketika lo membuat statement mau membantu Novi atau memberikan penjelasan klarifikasi dan lain-lain, semua netizen itu dukung lo bang. Daripada abang memperkeruh atau memperjelekan nama abang yang udah abang barusan bangun atau udah mulai membaik, lebih baik abang itu ya udahlah, maksudnya selesain, damaiin atau gimana, cari jalan tengahnya. Siapa tahu dari situ abang bisa diterima Novi sebagai kuasa hukum atau gimana gitu loh. Ya udahlah, maksudnya selesai baik-baik aja, nggak usah diperpanjang. Itu menurutku. Kalau Bang Firdaus mundur katanya kuasa hukum Tenovi, kan gimana sih menanggapinya itu kan sebenarnya dari Tenovi? Ya aku juga bingung ya, ada statement seperti itu. Terus jadi nanti seolah-olah ini giringan ke publik saya gonta-ganti PH gitu. Padahal yang jelas ini saya mengklarifikasi, kalian boleh cek juga di Instagram atau di TikToknya Bang Pablo, itu sudah klarifikasi secara clear bahwa saya belum ada tanda tangan surat kuasa ke Pak Firdaus gitu, belum ada tanda tangan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada statement terkait itu saya juga kaget. Dan pada saat kita datang ke Dirjen Polriki itu hanya konsultasi gitu, kita silaturahmi, kita datang seperti itu. Merasa lega gak sih Tenovi akhirnya mungkin ini kelar juga, gak laporan dicabut semuanya gitu? Udah banget, ini udah berjalan 2 bulan setengah. Saya pun jujur mau berangkat umroh, ini tercancel udah 2 kali. Insya Allah kalau ini udah selesai. Nah Bang Firdaus tadi ngaku sebagai pengacaranya, ngomong Bang Hotman Paris gak usah ikut campur urusan Tenovi, itu adalah sebuah klienku gitu loh. Lebih baik lu fokus aja cari kasus lain, gak usah numpang Tenovi dan lain-lain gitu kan. Nah gini loh bang, aku setuju ya sama Tenovi, bukan aku membela sepihak. Cuma kan memang sebagai kuasa hukum atau gimana, kalau menjadi kuasa hukum dari seorang klien itu harus kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan Tenovi Jan di saat di video itu juga jelasin kalau Tenovi itu cuma mau silaturahmi dan mau menerima masukan pendapat dari Bang Firdaus tentang kasus ini, bukan menjadikan abang menjadi kuasa hukumnya. Jadi jangan berekspektasi tinggi dulu gitu loh, daripada sakit hati kayak gini. Jadi buat abang Firdaus yang sabar aja. Aku kalau jadi posisi Bang Firdaus pun juga pasti kecewa. Tapi mau kecewa ya mau diapain gitu loh. Karena kita gak bisa memaksakan seseorang untuk memakai jasa kita sebagai pengacara atau lawyer. Jadi ya udahlah, biarin aja, biarkan let it flow aja sesuai alur. Ya udah, ya mungkin salah paham atau gimana, minta ketemu sama Tenovi, minta jalan tengahnya, udah clear, itu aja loh. Itu masalah simple. Lebih baik kan abang kayak membantu atau mendoakan supaya masalah ini, masalah yang gak selesai ini bisa terselesaikan, bukannya malah abang menambahi. Saya selaku pengacara Pratiwi Novianti alias Novi, pemilik yayasan yang berseteru dengan Agus Salim, mengundurkan diri. Adapun poin pengunduran diri saya, 1. Saya menganggap Novi dan Gary cari panggung dan star syndrome. Dalam kurung tidak ikhlas mengurus perkara ini dengan serius. 2. Kurang komunikasi antara PH dan klien. 3.
Novi sering mencari sensasi dan merasa eksklusif dalam perkara ini, seakan-akan membatasi kasta antara klien dan PH. PH itu penasihat hukum. 4. Novi dan Gary selalu mencari-cari konsultasi hukum dengan pihak-pihak lain tanpa mengindahkan PH yang sudah ada. Novi dan Gary merasa terzalimi sementara mereka sendiri menjalimi PH-nya sendiri. Novi tidak menghargai saya sebagai PH yang sudah mau membantu dirinya secara ikhlas tanpa dibayar karena kita tahu dia dalam keadaan kesulitan ekonomi. 7. Novi dan Gary bertindak seenaknya di dalam mengatur jadwal wawancara media padahal saya yang mendapatkan job media tersebut. 8. Novi tidak pernah memberi saya kuasa tertulis dan hanya kuasa lisan sehingga saya merasa hanya dimanfaatkan untuk diadu domba dengan masyarakat pro Agus di media sosial dan media lainnya. 9. Di dalam tubuh tim Novi sudah muncul fitnah terhadap diri saya dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan narasi yang menyinggung saya seakan-akan saya pengacara tidak baik. 10. Saya lebih mementingkan nama baik saya ketimbang harus mengorbankan karir saya sebagai pengacara pada perkara murahan dan cari panggung seperti ini. Berdasarkan hal yang saya alami tersebut, maka saya sampaikan kepada awak media bahwa saya seorang pengacara yang terzalimi oleh kliennya yang menganggap dirinya eksklusif dan berkasta tinggi, padahal kami pembela Novi pengacara berpengalaman. Maka berdasarkan hal di atas saya mengundurkan diri karena saya hanyalah seorang pengacara yang tidak bisa berkhianat kepada klien dan tidak bisa menebar fitnah. Tanggal 4 Desember 2004 hormat. Ya kan akhirnya keluar juga. Lebih baik gitulah bang. Aku setuju lah sama statement abang ini. Daripada abang terus membela bukannya malah memperbaiki suasananya Agus sama Novi, malah memperkeruh. Karena abang ini juga awalnya di pihaknya Novi, ya kan, pengen bela Novi dan lain-lain, sampai mengeluarkan banyak statement. Terus habis gitu tiba-tiba pindah ke pihak Agus. Mungkin ya aku tahu lah perasaan abang mungkin kecewa. Yang awalnya sudah kayak percaya diri mau membela Novi, ternyata tiba-tiba digituin. Karena kan ini cuma salah paham dan itu bisa diselesain. Bang Pablo kan juga bilang, dan koar-koar di sosial media, nanti aku bantu selesaiin sama Novi, aku temuin biar ada titik damai, biar gak salah paham. Itu aja sih, itu setuju aku. Lebih baik kayak gitu daripada abang terus membela atau menutupi, maksudnya salah langkah abang. Aku prot sama Bang Firdaus. Kalau kali ini aku prot lah. Sekian pendapatku mengenai kasusnya Novi sama Bang Firdaus. Aku cuma mau ngasih saran aja buat Bang Firdaus, ya udah sabar aja. Mungkin itu cuma salah paham. Dan masalah seperti itu sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Gak perlu pakai kasus, gak perlu membuat laporan LP dan lain-lain, malah mendukung pihak sebelah. Malahan kalau kayak gitu bang, kredibilitas abang sebagai lawyer atau pengacara itu langsung turun. Karena abang kan juga pernah bilang, kalau aku sebagai lawyer kayak Novi itu ditunjuk-tunjuk sama Farhad Abbas atau apa, gua aja satu-satu gua pukulin di sana. Abang bilang gitu kan. Coba langsung praktekin aja bang, nggak usah pakai cuma ngomong tapi abang nggak bisa praktekin gitu loh. Jadi ya udahlah, biarkan masalah ini terselesaikan secara sendirinya, nggak perlu klarifikasi atau gimana. Ya udah saling maafan, mungkin ada salah paham, ya udah clear. Oke, buat kalian yang sudah bergabung atau belum bergabung di channelnya Chenzi, kalian wajib subscribe, like, komen, biar aku tuh lebih semangat lagi membuat video-video epic, trendy, dan lain-lain untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk tulis kok di kolom komentar, adakah video yang ingin aku bahas, yang ingin aku ceritain untuk kalian semua. Bye bye.